Halo teman-teman semua, baik di sini kenalin nama aku Kadek Wahyu Ardia Putra, biasa dipanggil Wahyu. Di sini saya sebagai moderator dari wawancara kita pada hari ini. Nah, di sini kita sudah kedatangan narasumber. Bisa kenalan dulu, Kak? Ya. Oke, jadi halo teman-teman semua. Jadi aku Dira. Perkenalkan, nama aku Imadi Dwi Putra atau biasa disapa Dwi atau Devi, bebas nyaman kalian aja. Kenalin aku Indah, aku mahasiswa semester 4 di Undeksa. Umur aku 20 tahun, aku tinggal di Alas Angker. Aku Karisma. Oke, kenalin aku Indra ya. Oke. Jadi di sini aku diundang buat wawancara ya. Kalau aku nih sebenarnya cuma orang biasa yang suka lari aja sih. Kira-kira. Oke, tadi Kak Dira sempat bilang ya kalau mungkin hobinya Iya. itu adalah lari. Ya, akhir-akhir ini Oke. gitulah. Kira-kira FOMO. Oke, kira-kira Kak gini nggak, kuliah nggak? Iya, kali ini masih kuliah. Oh, kuliah kira-kira semester berapa? Sekarang masih nyentuh semester 4. Semester 4. Kira-kira di semester 4 ini kesibukan yang paling bikin kita stres itu menurut Kak Dira gimana? Nah, udah pasti ya sebagai mahasiswa tuh kita pasti digital tugas tuh semester 4 apalagi ya kita di spam terus gitu, jadi kadang bikin stres ya. Ya kadang-kadang ya sampai makan tak teratur, apa pokoknya pola hidup tuh jadi lumayan terganggu lah. Oke, aku paham. Untuk Kak Dira sendiri, kira-kira di sini itu ngekos atau tinggal sama orang tua? Nah, kebetulan aku tuh tinggal di rumah keluarga tapi sendiri, ya ibaratnya kayak ngekos sih. Kayak iya tinggal sendiri. Oke. Nah, tadi kan Kak Dira sempat bilang kalau tentang kesibukan dia di perkuliahannya. Kira-kira dari Kak Dira sendiri, gimana sih Kak Dira untuk mengatur waktu untuk membuat tugas, pola makan, pola tidur, atau kalau misalnya ikut organisasi dan sebagainya. Gimana Kak Dira caranya untuk mengatur waktu? Nah, untuk sampai saat ini sih aku nggak ada make apa ya. Jadi kayak ya jalanin aja gitu. Nggak ada Oke. pikiran kalau nge-manage apa gitu. Misalnya mana yang paling urgent ya itu yang bakal kita jalanin gitu loh paling awal. Kayak dia based on gininya lah urgensinya. Oke. Makan ya sampai lupa makan kalau udah banyak kegiatan gitu kan. Pikiran salah terus. Oke, jadi intinya kalau misalnya lapar baru makan. Iya. Oke. Kadang udah lapar pun kadang nggak makan. Gara-gara sibuk kuliah ya. Iya. Oke, tadi kan Kak Dira sempat nyampain bahwa hobi dari Kak Dira sendiri itu adalah lari, benar kan? Iya. Ya. Nah, pernah nggak kayak kepikiran gitu, setiap aku lari, aku pengen pola makan itu teratur supaya ya tahu sendiri bahwa kalau misalnya pola makan teratur itu kan bisa kayak meningkatkan Iya, benar. power dari diri kita kan, Ya. jadi sama kayak membantu metabolisme tubuh supaya lebih sehat kan. Kira-kira pernah nggak kayak kepikiran buat ngatur pola makan Iya. untuk hal tersebut? Kalau itu pernah banget. Jadi aku kan nggak pengen tuh nanti lari tenaganya jadi malah gitu kan, merosot gitu, ngos-ngosan. Jadi pola makan tuh penting juga buat kita kalau mau lari ya. Dari energinya kayak gimana, terus tuh ya nutrisinya ya kayak gimana tuh. Itu yang benar harus dikelola baik-baik. Oke, waktu Kak Dira lagi sedang mengatur pola makan nih, kira-kira kesulitan Kak Dira waktu mengatur pola makan itu seperti apa? Apakah dari Kak Dira yang waktu ngelihat misalnya daging ayam gitu, daging ayam yang tidak tahu kadar proteinnya berapa? Ya benar banget. Itu sih yang jadi gini ya. Jadi kita udah tahu nih, oh ini bagus nih proteinnya gini sekian, tapi kita nggak tahu takarannya itu udah pas apa belum gitu. Itu yang kita nggak tahu. Jadi kadang takut berlebihan gitu. Iya. Oke, aku paham. Jadi kira-kira Kak Dira sendiri males nggak gara-gara kesulitan untuk menemukan kalori dari makanan-makanan yang bahan mentah gitu, yang tidak ada takarannya? Ya kadang itu buat ya sih bener sih buat males sih. Jadi
gimana ya, nggak ada, kalau kita ngatur sendiri ya tanpa ada terus tuh kayak waduh ini udah bener apa enggak ya, jadi bosan lah akhirnya, Iya. ngaturnya aja udah males gitu. Nanti perlu mikir lagi kan? Iya. Ya. Oke. Jadi dari sana kendalanya kira-kira gimana Kak? Cuman gini aja kah? Kayak cuman males atau ada hal lain? Satu males sih ya. Kalau dari hal lain, paling dari malesnya itu jadi bikin kita nggak berani lagi ya. Oke. Jadi males masak juga kah? Iya, Cepat males gitu. itu juga. Oke. Jadi untuk Kak Dira sendiri kira-kira untuk mesen makanan nih, makan malam, makan siang atau sarapan itu masak sendiri, order online atau langsung ke tempat? Nah Ya, itu langsung. beli sih. Tapi Beli. tetap dari segi takaran itu kita nggak tahu berapa. Soalnya kalau kita ke warung-warung biasa itu kan mereka nggak ada nyertain berapa takaran nutrisi segala macamnya itu kan. Gitu. Jadi kita harus nentuin sendiri lagi gitu. Harus nimbang segala macam kayak dada air berapa gram ini berapa gitu kita nggak tahu. Oke, benar banget sih. Ini aku ada pertanyaan terakhir. Kira-kira kalau misal ada aplikasi impian dari Kak sendiri yang bisa bantu untuk mantau kalori tanpa bikin pusing atau bikin males, itu kamu pengen fiturnya kayak gimana aja? Bisa jelasin nggak? Mungkin gimana ya? Kalau dari segi fitur ya, bagusnya sih ada yang bisa ngedeteksi, oh kalau ini berapa ya? Misal kita punya apa ya, sayur atau apapun itu, pokoknya ya makanan bernutrisi gitulah. So, kita tahu beratnya berapa, sekian, kira-kira nutrisinya berapa gitu. Atau mungkin bisa foto langsung, oh ini berapa itu nutrisinya. Itu lumayan bantu sih. Ya, Kak Dwi ya. Iya, boleh. Oke, kalau boleh tahu kan kakak mahasiswa nih. Sekarang di sini tuh kesibukannya apa? Di dalam kampus dan juga di luar kampus. Oke, pastinya saya sendiri sebagai mahasiswa juga ya udah semester 6, tentunya juga kesibukan saya salah satunya adalah skripsi, dan juga saya juga ikut organisasi juga pastinya. Sekarang sebelumnya udah 2 periode di HMJ atau himpunan mahasiswa jurusan saya sendiri, dan juga saya masih ada jabatan di BEM sendiri, masih ada satu proker terakhir mungkin ya di organisasi kampus saya. Berarti emang aktif kakak orang ya. Jadi HMD juga di BEM juga ya. Iya, dah. Oh iya. Itu Dan kalau gimana? Oke, kalau kayak gitu susah nggak sih ngatur waktu untuk makan atau hal-hal lain? Oke, sebelumnya saya juga ada kesibukan juga perkuliahan, juga saya juga sebagai atlet juga, sebagai atlet provinsi juga. Dan kesibukan tadi seperti notis masa tentang mengatur makan, tentunya di sana saya juga diatur sendiri, juga ada program penurunan berat badan, diet dan segala macam. Pastinya di sana sangat-sangat sulit berorganisasi, kuliah, dan juga mempersiapkan diri untuk tanding. Apalagi menjaga makanan itu benar-benar sangat-sangat PR besar buat saya sendiri. Salah satu overthinking saya di bidang atlet, mahasiswa, dan organisasi sendiri. Otomatis mengatur waktu perkuliahan atau kegiatan saya udah sangat sulit, apalagi si atlet, dan juga mengatur pola makan saya sendiri gitu mas. Nah, untuk Kak Dwi sendiri tuh di sini ngekos atau tinggal sama orang tua? Karena kalau misalnya ngekos berarti kan emang benar-benar susah banget kan? Oke, sebenarnya di sini saya ada rumah juga ya, dari sama orang tua juga di sini, sama kakek juga. Tapi ya mau dibilang kos juga bayar per bulan gitu kan. Soalnya kayak rumah subsidi kalau nggak salah namanya. Nah, kalau untuk makan siang, makan malam, dan makan pagi itu biasanya Kak Dwi itu lebih sering beli atau masak sendiri? Ini sebenarnya tergantung kondisi saya sendiri. Misal kalau setiap harinya itu juga kadang beli, dan juga kadang nggak bikin sendiri sih, maksudnya kakek juga bantu masakin, kadang juga saya sendiri. Tapi kalau di hal-hal tertentu, contohnya persiapan tanding segala macam, itu saya sendiri benar-benar
sangat takut untuk membeli makanan di luar. Karena kenapa? Bahwasanya dari makanan yang kita makan saat kita program latihan dan program kita menjelang pertandingan nantinya itu sangat mempengaruhi performa kita saat fight nantinya. Nah, makanya dari arahan dari pelatih juga sendiri juga bagaimana kita bahwasanya sebagai atlet sendiri harus bisa disiplin untuk menjaga pola makan sendiri gitu ya. Ya pastinya kalau saya di setiap harinya pertanyaan tadinya saya nggak tentu juga ya, tapi saat ini lebih sering masak juga ya. Tapi kalau saya ada persiapan tanding segala macam itu saya pasti masak lah kasarnya makanan yang saya olah sendiri. Tadi kan sempat bilang atur pola makan untuk fight bertanding gitu ya. Nah itu kira-kira gimana sih cara kau untuk ngatur pola makan itu saat sebelum tanding gitu? Oke, kembali lagi saat kita menjelang pertandingan kita masuk ke konteks persiapan saya tanding segala macam, makanan dan segala macam itu benar-benar salah satu fundamental yang sangat-sangat krusial lah dalam persiapan kita menjelang pertandingan. Yang dimana saat kita juga saat latihan keras dan segala macam, kebetulan juga saya sendiri adalah atlet bela diri Muay Thai sendiri yang tentunya dari fisik dari segi apapun itu yang bersangkut dengan tubuh kita itu benar-benar harus benar-benar dijaga itu dari pola istirahat, dari pola latihannya, dan paling penting yang tidak bisa kita hindari adalah pola makannya sendiri. Nah, di mana bahwasanya ketika kita menjaga hal tersebut, kita mengontrol makanan tersebut, itu salah satu tantangan juga dari saya sendiri, dan saya juga masih bingung nih, dan saya sendiri bukan ahli gizi ya. Beda halnya saya juga adalah salah satu atlet amatir juga yang belum punya dana tersendiri untuk menyewa ahli-ahli gizi, yang bahwasanya di luar negeri atau di atlet-atlet yang sudah profesional sendiri itu mereka sampai menyewa dokter-dokter gizi untuk mengolah makanannya dia sendiri. Karena kenapa itu benar-benar salah satu hal yang sangat penting, di mana bahwasanya juga ketika kita latihan sendiri, ketika kita capek latihan sendiri butuh recovery, butuh pemulihan yang benar-benar gizinya tersebut. Ibarat kata makanan yang kita makan ibarat kata itu bensin ya. Ketika kita bensinnya aja kurang nih, bagaimana kita bisa meningkatkan performa kita di latihan selanjutnya gitu loh maksudnya. Makanya cara saya untuk mengolah makanan sendiri itu ya saya juga searching juga di internet segala macam. Ini berapa kalorinya 1 gram dan segala macam, itu cukup repot dari saya sendiri juga ya. Berarti karena emang bukan kurang sih, belum ada dana untuk nyewa ahli gizi, jadi untuk sekarang searching aja di internet gitu ya. Nah, itu sebenarnya bikin males nggak sih Kak? Atau bikin nggak konsisten gitu dalam atur pola makan sebelum tanding? Oke, masalah malas dan nggak konsisten itu sebenarnya jiwa bertanding sendiri ya. Kita nggak bisa, itu hal-hal yang harus kita lawan sendiri. Malas atau gimana pun harus kita hajar gas gitu lah kasarnya ya. Itulah kenapa sebenarnya jadi keren ya teman-teman ya. Iya, jadinya malas dan nggak malas itu tergantung kegigihan dan keniatan kita untuk mencapai suatu juara kasarnya ya. Jadi dari saya sendiri, walaupun saya malas ya gasnya terus, tapi butuh hal yang bisa mempermudah loh. Maksudnya kalau dari saya sendiri kan nggak mungkin juga di kondisi saya masih amatir minta pelatih saya untuk mempersiapkan makanan saya. Itu ibarat kata pelatih saya sudah mengajari saya loh, masa pelatih saya juga mempersiapkan makanan. Otomatis itu kesadaran dari atlet sendiri dan bagaimana atlet sendiri bisa beradaptasi, bisa belajar untuk bisa memaksimalkan lagi potensi dalam dirinya sendiri untuk mempersiapkan pertandingannya sendiri gitu ya. Kalau malas nggak malas ya kali lagi gas aja kalau seorang atlet gitu ya. Berarti di sini mungkin bisa dibilang kendalanya tuh lebih ke bukan malas tapi susah karena harus cari di Google gitu ya. Bukan bidangnya sebenarnya juga ya, masalah gizi segala macam. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Kak ya. Karena tadi Kak bilang susahnya itu harus searching di Google dan lain sebagainya. Kalau misalkan ada aplikasi atau website yang bisa mempermudah Kakak dalam mengatur pola makan, ngelihat kalori dalam semua makanan, Kakak pengennya tuh aplikasi tersebut punya fitur yang kayak gimana aja? Sebelumnya dari persiapan pertandingan saya sendiri, saya juga menggunakan metode namanya defisit kalori. Boleh jelasin Kak defisit kalori? Mungkin saya juga koreksi, saya juga kalau salah juga ya, bukan dokter segala macam, juga belajar dari internet juga segala macam. Defisit kalori itu adalah mengurangi kalori harian kita. Misal contohnya kalori harian kita itu misalnya di angka 3000.
Nah, perlahan-perlahan kita menjelang pertandingan segala macam, biasanya dari saya pribadi itu mengurangi jumlah kalorinya, yang dimana normal kalorinya biasanya itu saya mungkin 2.400 atau anggap let's say 3.000 kalori lah. Saya kurangi itu dari jumlah seluruh makanan harian saya itu, saya perlahan saya kurangi jadinya misalnya 2.800, 2.600 sampai ya kurang lebih sampai 2.000-an lah atau 1.500 lah kalau mulai mendekati pertandingan segala macam. Nah, jadi kalau ditanya tentang masalah harapan suatu aplikasinya dan segala macam ya atau segala macam, saya juga sebelumnya juga sempat nyoba beberapa aplikasi juga terkait masalah pengurangan atau menghitung kalori harian saya. Tentunya harapan saya sendiri juga untuk pribadi juga ya kasarnya, saya bisa berharap ada fitur kalau misalnya kan kita makan sesuatu nih, otomatis makanannya itu tentunya ya format informasi juga, ada salah satu informasi juga dari segi kita mengolah makanan tersebut mempengaruhi jumlah kalorinya. Ya benar. Benar kan ya? Contohnya kita ingin telur goreng nih, Ya. dibandingin telur rebus, Berbeda. jumlah kalorinya sangat berbeda pastinya. Ya. Gitu kan. Dannya saya sebenarnya butuh zaman teknologi kayak di foto aja nih makanannya nih, kan kelihatan juga untuk isi telur goreng direbus tuh di foto Ya. ini makanannya. Itu jumlah kalorinya berapa, dan biasanya kan dari ukuran juga biasanya standar telur kita juga segitu-segitu aja. Jadi kan harapan salah satu fiturnya kayak gitu juga ya. Dan juga salah satu harapan fitur yang kedua dari saya sendiri itu bahwasanya kita bisa menargetkan kalori harian kita. Contohnya mungkin bayangan secara intuisi juga, kita buat program sendiri di aplikasi tersebut, ya dimana di aplikasi tersebut kita targetnya nih di 30 hari ini kita mau target kalori harian kita tuh sampai di angka berapa. Kalau semisal itu kita udah melaporkan setiap kita makan sesuatu, kita tuh melaporkan lah apa aja kita makan, otomatis itu akan hitung sama aplikasinya sendiri. Misalnya kita masukkan hari pagi nih makannya apa, kita input ke website tersebut, ini kita makan telur, makan roti, dan juga makan jus atau susu dan macam. Kita input makan pagi kita segini, dan itu akan dihitung langsung by sistemnya sendiri. Dan begitu juga siangnya, sorenya dan segala macam. Jadi kita bisa mengontrol nih, oh kita paginya udah makan segini kalori loh, siang udah segini kalori, malam udah segini kalori loh. Jadinya kita tuh nggak program defisit kalori itu jadi bermanfaat banget jadi bagi saya. Jadinya saya juga nggak perlu ngitung kalori manual segala macam. Ini tadi pagi ini berapa kalori, kan kadang-kadang kita juga lupa kan ya, nyatet manual gitu. Kadang-kadang juga nyatet manual juga saya. Ini butuh by data sendiri jadinya. Jadinya ada juga evaluasinya kalau bisa, misalnya di hari ini berapa kalorinya, di hari ini berapa kalori, hari ini berapa kalorinya, ya bisa perlahan menjelang pertandingan itu makin turun lah kalorinya. Itu sih yang dapat. Oke, berarti yang pertama tadi bisa difoto ya, Iya. untuk mempermudah. Juga untuk yang kedua itu untuk mempermudah defisit kalori yang tadi. Iya. Dan ya mungkin dua itu aja ya. Oh, mungkin tambah lagi satu kalau bisa juga informasi kalori. Informasi. Misalnya kan kalau kita nyari searching di Google, kalau kita ingin membuat program makan, kan dia juga bikin program makan harian kita juga misalnya di makan telur rebus segini, itu kira-kira berapa kadar nutrisinya, proteinnya berapa, lemaknya berapa, itu juga penting juga bagi seorang atlet sendiri. Kalau bisa ada salah satu standar makanan juga, misalnya telur rebus, nasi atau gimana segala macam, itu ada datanya sendiri lah di aplikasi. Itu sih. Oke, tinggal di Alas Sangkar ini ngekos atau ada sama keluarga? Sama keluarga. Sama keluarga. Berarti emang asli sini ya? Ya. Oke. Kira-kira kalau sama keluarga kan tadi ya, itu makannya tuh biasanya beli dimasakin atau online belinya? Lebih sering beli sih, soalnya ibu aku tuh jarang masak karena sibuk juga, jadi sering beli. Oh, lebih sering beli berarti Iya. ya. Tapi kalau beli online tuh lebih sering beli online atau beli keluar jalan gitu? Beli langsung keluar, jarang sih online. Oke. Terus bisa nggak diceritain tuh? Sebenarnya susah nggak sih nyari makan di Alas Sangkar gitu? Kan tadi kan beli online dan bisa beli online kan ya?
Enggak, online-nya itu jarang sih. Oh, iya. Iya. Oke, jadi aku ceritain. Kalau di Alas Angker itu eh, yang jual makanan itu sih biasanya menunya itu aja, jarang bervariasi. Sedangkan kan kayak kita juga kadang bosen kan mau makan apa. Sedangkan yang dijual itu aja. Apalagi kalau di Alas Angker itu kebanyakan dijualnya itu daging menunya. Kalau sayuran itu jarang. Jadi kayak kalau kita mau makan sayuran itu kadang ya udah terpaksa kita rebus sendiri aja atau enggak ya kita beli tapi di tempat yang bukan di Alas Angker sih, di desa sebelah gitu. Lebih jauh lah. Iya, lebih jauh. Berarti kesulitannya dari jarak ya? Iya, Bisa jarak. buat nyari makannya ya? Oke. Tapi kan susah nih nyari makan. Kalau untuk ngatur pola makan sendiri, pernah nggak kira-kira? Kalau ngatur pola makan sendiri aman aja sih harusnya, soalnya kalau aku tuh makannya ya teratur aja sih, di setiap jam segini makan gitu. Aman aja, cuman terkadang itu sih kadang bosan sama menunya itu. Itu sih yang jadi problemnya. Sama berarti misalkan ada aplikasi atau website yang sekiranya bisa milihin makan lah untuk Kak Indah dalam makan variasi makanan yang lebih banyak lagi. Kira-kira mau nggak ada aplikasi kayak gitu? Boleh sih, karena kebetulan juga aku tuh kadang mikir juga kan bingung mau makan apa gitu. Jadi ya boleh sih kalau ada emang aplikasi yang merekomendasikan makanan apa tiap hari ini gitu. Boleh sih. Nah itu misalkan ada kayak gitu, apakah Kak Indah bakal ngeliat berdasarkan kalorinya ataukah kandungannya atau ada hal lain? Ya kandungannya sih, soalnya kan kalau misalnya di rumah itu kita juga kayak milih makanan tuh nggak bisa sembarangan, apalagi ibuku itu kan dia tuh kayak pemilih banget soal makanan. Kalau misalnya untuk aku tuh kan karena berat badanku juga bisa dibilang di bawah gini kan normal, jadi ya makananku itu harus disesuaikan agar aku tuh bisa berat badannya normal kembali kayak gitu. Terus bapakku juga kebetulan dia itu karena punya kayak istilahnya itu keterbatasan makanan yang harus dimakan itu, soalnya bapakku tuh nggak boleh makan makanan yang kandungan gulanya tinggi kayak gitu. Jadi ya kita harus memilih juga makanannya kayak kandungannya itu apa gitu. Nah berarti bapaknya kakak nih sebenarnya perlu lah ya kayak untuk ngecek kandungan kalori itu berapa, karena perlu untuk ngatur pola makan supaya nggak banyak gula gitu kan ya. Ya. Nah tadi kan susah lah tadi kakak bilang tentang untuk ngatur pola makan untuk bapaknya kan. Nah itu kira-kira apa sih solusi yang biasanya kakak atau ibu kakak lakuin untuk mengatur pola makan bapak kakak? Biasanya sih kami tuh nyari di internet ya, kalau makanan ini kandungannya seperti apa kayak gitu. Cuman kan kendalanya itu di beberapa sumber itu informasinya nggak sama. Kayak misalnya, oh ayam ini ternyata kandungannya segini, terus di sumber lain beda lagi kandungannya. Itu kan kita agak bingung juga, jadi kita harus memilih makanan yang ini atau yang kayak gimana sih gitu, karena informasi kandungannya itu berbeda-beda di setiap sumber. Itu yang bikin bingung sih. Nah misalkan nih ada aplikasi atau website yang tadi aku bilang yang bisa ngatur pola makan, terus ngecek kandungan yang ada dalam sebuah makanan yang kita foto ataupun kita input. Apa sih fitur apa aja yang mungkin bisa membantu dari segi kesehatan ataupun kesehatan sih sebenarnya. Benar-benar. Oke, kalau misalkan ada aplikasi atau website yang kayak tadi aku bilang yang bisa ngatur pola makan, jadwalnya, kemudian melihat kandungan gizi dari sebuah makanan lewat foto ataupun inputan,
Dari segi kesehatan lah, kira-kira kamu ada fitur apa aja di sana? Aku sih maunya biar ada fitur yang membedakan kandungan itu berdasarkan kondisi makanannya. Karena kan eh, kalau ada yang makanan digoreng atau direbus kayak gitu kan beda lagi ya kandungan kalorinya. Mungkin itu aja sih dari aku. Jadi kayak kandungannya itu ya sesuai dengan kita apakan makanan itu, apakah direbus, dimakan langsung atau digoreng kayak gitu. Jadi biar bisa membedakan kandungan sesuai kondisi masing-masing. Berarti tergantung bagaimana makanan itu diolah ya. Iya betul. Jadi kalau boleh tahu Karisma sekarang tinggal di mana ya? Aku tinggal di Bisma dekat sama kampus itu. Untuk tinggalnya itu bareng keluarga atau ngekos? Tinggal bareng keluarga semuanya dari Kelungkung sebenarnya, habis itu pindah dari sini, satu keluarga udah langsung pindah dari sini. Oke. Nah, belakangan ini kesibukannya ngapain aja sih? Sibukanku mostly di kampus, ikutin kuliah, latihan lomba, habis itu olahraga, gym. Sekarang lumayan rajin, 5 kali seminggu. Lari kayaknya jarang banget, sebulan 2 kali. Oke, keren banget sih. Nah, biasanya kalau makan tuh disiapin keluarga atau masak sendiri? Atau pesan? Makan mostly aku makan dari rumah, either itu disiapin orang tua, tapi kalau makanan udah disiapin orang tua, kadang nggak suka, masak lagi biasanya sama bahan di rumah aja lah. Oke. Nah, bisa ceritain nggak pernah kepikiran atau pengen nyoba gitu ngatur pola makan harian? Kepikiran sering, nyoba juga lumayan sering. Nyobanya tuh pernah berhasil pas di kelas 10 SMA, aku turun kurang lebih dari 80 kilo ke 69 ya, 69 kilo. Nah itulah agak sulit. Yang paling sering tuh aku lakuin di sana tuh lari olahraga utamanya, habis itu sama ngatur kalori. Wih, lumayan keras ya perjuangannya. Iya, lumayan keras, 4 bulan tuh. Nah, pas nyoba ngatur pola makan tuh bagian mana sih yang paling bikin malesin? Paling bikin males ngatur pola makan karena aku kan pakai sistem intermittent fasting, jadi tuh kita tuh pakai sistem jam, jadi berapa jam dalam sehari kita bisa makan. Jadi aku ngambil tuh di 6 jam makan, dan sisanya itu nggak boleh makan kecuali minum kopi sama teh tanpa gula. Nah yang paling bikin ribet tuh kan aku kan perlu ngitung kalorinya nih. Jadi aku tuh sering kayak ngambil timbangan, habis itu ditimbang semuanya, dada ayam ditimbang, habis itu nasinya ditimbang, telur ditimbang, kayak gitu. Itu sih yang bikin paling sulit ngatur kalorinya. Karena kan kayak ayam tuh nggak ada, kecuali kalau minum susu protein emang udah ada takaran, jadi bisa lebih gampang. Ya sih, kalau aku pribadi sih juga mikirnya itu yang bikin males sih. Nah, kalau misal ada aplikasi atau website itu yang bisa bikin bantu kamu untuk ngatur pola makan, kira-kira fiturnya apa sih yang kamu inginin? Oke, app ya. Aku bakalan rekomendasi bikin app daripada website. Menurut pengalaman aku yang pernah diet habis itu naik lagi sekarang jadi 80 lagi. Fiturnya mungkin ya, kan sekarang banyak tuh yang dari app tuh kita scan langsung makanannya, langsung keluar kalorinya pakai AI atau machine learning itulah. Itu mungkin salah satunya, bisa di-tag kalori lewat foto, habis itu bisa ngatur pola makan kita, ngasih rekomendasi, habis itu bisa nentuin pola diet apa yang paling cocok untuk kita, di-track dari kebiasaan kita itu. Mungkin itu sih yang paling penting sih ya. Oke, terima kasih Karisma untuk waktu yang meluangkan. Oke, terima kasih.